Simon itu kelihatannya sudah bertobat, tapi tidak. Dia hanya memenuhi manusia lamanya dia. Dan sekarang saya akan menerangkan dengan lebih spesifik. Sebetulnya apa sih persoalan Simon? Kesalahan Simon apa? Kesalahan Simon adalah persoalan kita semua. Yang pertama saudara, tidak memahami kasih karunia Allah. Di ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau karena engkau menyangka, berarti pikiran kita, konsep kita, bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Kesalahan Petrus yang pertama itu adalah salah konsep. Makanya teologi itu penting. Teologi itu bukan cuma informasi. Teologi itu menjadi perspektif. Bagaimana saudara memiliki paradigma konseptual yang solid, yang berpusat pada Injil. Kalau saudara punya paradigma yang baik, saudara itu bisa memandang segala sesuatu secara rohani. Kalau sekali konsepnya salah, paradigma konseptualnya salah, semuanya salah. Buktinya Simon ini. Simon merasa bahwa kasih karunia Tuhan itu bisa dibayar. Ada orang yang berkata begini, hamba Tuhan loh, ngomong gini kepada seorang jemaat yang bisnisnya lagi bermasalah. Hamba Tuhannya ngomong gini, jangan khawatir, gak mungkin kamu bangkrut lah. Kenapa gak mungkin kamu bangkrut? Kamu loh melayani Tuhan. Gak mungkin kamu bangkrut, kamu loh sering nyumbang untuk pekerjaan Tuhan. Gak mungkin Tuhan biarkan kamu bangkrut. Coba ya dengerin ya nasihat ini. Berarti nasihatnya sedang bertransaksi dengan Tuhan tuh. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan berkewajiban memberkati kita. Kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan berkewajiban membalikkan berkali lipat persembahan kita. Berapa banyak coba di antara kita yang masih punya pikiran bahwa apa yang kita lakukan menentukan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita baik, ya Allah baik kepada kita. Kalau kita tidak baik, ya Allah tidak baik kepada kita. Ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, itu karena kita mengucap syukur. Karena kita digerakkan oleh kasih-Nya, bukan karena kita sedang melakukan transaksi dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak paham kasih karunia, maka saudara itu akan selalu mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau saudara tidak pernah memahami kecukupan kasih karunia, saudara akan selalu mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita tidak akan mengejar apa yang ditawarkan oleh dunia apabila kita menyadari sekaligus mengalami bahwa Kristus adalah kasih karunia Allah terbesar bagi kita. Kristus adalah kasih karunia Allah terbesar bagi kita karena menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Karena mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Jadi kasih karunia Allah yang terbesar, pemberian Allah yang terbesar itu adalah anaknya sendiri. Kristus diberikan kepada kita. Tapi kita seringkali merasa bahwa pemberian ini tidak pernah cukup bagi kita. Sehingga kita doanya begini, Tuhan kalau engkau benar-benar mengasihi aku, berkati bisnisku. Tuhan kalau engkau benar-benar mengasihi aku, sembuhkan aku dari penyakitku. Tuhan mengapa engkau enggak mengasihi aku? Mengapa anakku lomba gagal terus? Kesalahan Simon yang kedua apa sih? Kesalahan Simon yang kedua adalah tidak menganalisa kondisi hati. Saya bacakan ya ayat 21 sampai 23. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, berdoa kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Ada hati lagi di situ. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Simon itu tidak sadar dengan hatinya dia. Hatinya dia dari dulu itu menginginkan kuasa. Kelihatan hebat di mata orang. Orang-orang mengikuti dia. Dia menikmati itu pengakuan, kuasa. Itu yang dicari oleh Simon. Pada waktu rame-rame nih di Samaria ada kegerakan rohani. Simon berpikir, wah ini cara baru nih untuk memenuhi kebutuhan yang lama. Ada seorang ibu itu yang tiap hari ke gereja pelayanan terus. Sampai bingung saya, kok gak sungkan sama pendetanya? Pendetanya aja Senin libur ya kan. Ini kenapa gak ada liburnya orang ini gitu kan. Ternyata setelah bincang-bincang jawabannya gini. Sebab di gereja saya merasakan damai Pak. Kalau di rumah mesti bertengkar sama suami, capek saya Pak. Ada berapa banyak di antara kita yang menggunakan pelayanan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Pelayanan bukan memberi diri, tapi aktualisasi diri. Tapi yang saya mau sampaikan ini intinya cuma satu sebetulnya. Kita kadang-kala memakai slogan aktivitas rohani untuk menutupi hawa nafsu kita yang duniawi.
Dan kita perlu bertobat. Dan kalau saudara mau tahu bertobat itu apa? Ini dia konsepnya. Di ayat 22 dikatakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ada pengampunan, pertobatan, dan persandaran. Doa kepada Tuhan. Kalau saya boleh katakan begini, pengampunan tidak terpisahkan dari pertobatan. Demikian pula pertobatan tidak terpisahkan dari persandaran pada kasih karunia Tuhan. Upaya untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus adalah perlawanan terhadap Kristus. Satu sisi kita diampuni benar karena korban Kristus sempurna di atas kayu salib bagi kita. Dia sempurna. Maka dosa kita apapun Tuhan akan ampuni bagi kita. Hutang dosa kita lunas dibayar. Dosa masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, semua lunas dibayar oleh Tuhan. Tapi jangan sampai kita berpikir pengampunan itu diberikan tanpa pertobatan. Dan jangan sampai kita berpikir yang penting kita bertobat, berusaha sendiri menjadi orang lebih baik tanpa bersandar pada kasih karunia Kristus. Kadang hal yang baik pun bisa menjadi hal yang dipakai untuk melawan Allah yang baik.